Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan laporan riset operasi dalam optimasi biaya distribusi material, yaitu perbandingan metode NWC atau Northwest Corner dan FAM Vogel Approximation Method dalam studi kasus pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Sebelum itu, kami akan saya akan memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari teman saya. Pertama saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 3042. Lalu saya Syarizal Ramadhani Baik, dengan teman NIM saya tadi. 3045. Dan saya adalah Ahmad Riyad dengan NIM akhir 3049. Dan saya sendiri, Paulus Aditya Wicaksono, dengan NIM akhir 3052. Oke, di sini saya akan memulai pendahuluan. Jadi latar belakangnya dalam industri konstruksi, distribusi material merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam proses pembangunan, dan distribusi yang efektif dan efisien itu dapat berdampak signifikan pada biaya pembangunan. Oleh karena itu kita perlukan optimasi dalam hal ini. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan antara metode transportasi dengan metode lainnya dalam hal optimasi biaya distribusi material pada pembangunan gedung Laboratorium Fakultas Teknik Samratulangi. Nah, ruang lingkup penelitian. Jadi penelitian ini akan fokus dalam pembangunan gedung laboratorium di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Data yang digunakan adalah data real, dan ini juga sesuai dengan lampiran yang telah kami sediakan di bawah nanti. Lalu metodologi penelitiannya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode riset operasi. Dan data yang dikumpulkan dari data-data sumber terpercaya dan terverifikasi terkait distribusi material dalam pembangunan gedung laboratorium. Oke, kita singkat aja, lanjut ke tinjauan pustaka. Kita di sini menggunakan metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Dan di sini model yang kita digunakan yaitu model transportasi. Model ini berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk mengirimkan barang dari sejumlah sumber daerah asal pengiriman ke sejumlah proyek. Ya, di sini ada metode transportasi yang terbagi atas 2 metode, yaitu metode awalnya yaitu NWC dan metode less cost, dan yang kedua metode akhir, metode stepping stone, metode modified distribution, dan metode FAM ini, Vogel Approximation Method. Nah, di sini masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terlampir data-data, yaitu yang pertama, tabel yang pertama, kebutuhan bahan material proyek pembangunan laboratorium Fakultas Teknik. Di sini ada data-data dari semennya, pasirnya dalam satuan M3, dan semen ini sak. Dan yang kedua ada tabel kebutuhan bahan material proyek rehabilitasi puskesmas Pakini bawah. Juga ada kebutuhan biaya material pembangunan terminal akap Tangkoko. Dan di sini lokasi sumber dan harga material. Pasir ya. Yang pertama di tabel 4 ini ada pasir, dan di sini ada tabel lokasi sumber dan harga material semen. Dan data-data yang diketahui ini, yang pertama ada kebutuhan material semen dari Unsrat ini segini, Pakini juga 2.376 sak, dari Bitung juga segini, dan jumlahnya
35.546 sak. Dan yang lainnya juga masih ada semen di toko-toko. Di sini ada pasir dan ada jumlah material yang dibutuhkan. Ada kerikil juga. Nah, ya 3 itu. Dan di sini kita masuk ke perhitungan metode FAM-nya yang akan dijelaskan teman saya. Tunggu, boleh saya masuk? Mungkin sebagai tambahan, di sini kita ingin membandingkan antara metode FAM dan juga metode apa dah namanya? NWC, NWC. Northwest Corner. Nah, mungkin jika dibilang apa itu namanya juga, mencari terbaik dari dua solusi ini, mungkin apa perbedaannya dari dua solusi ini? Mungkin secara gampangnya tuh kayak FAM itu mencari suatu solusi yang lebih akurat, yang di mana tuh alokasi waktunya tuh lebih lama. Sedangkan NWC itu mencari solusi yang cepat meskipun hasilnya tuh gak optimal. Mungkin kita ini kan pada penelitian awal menggunakan NWC yang dimana hasilnya tuh tidak selalu optimal, ya mungkin juga optimal. Jadi kita ingin mengoptimalkannya menggunakan metode FAM. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih tambahnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan metode FAM pada kasus yang kami teliti. Di sini ada pertama-tama yaitu langkah 1 seperti penggunaan metode pada umumnya, yaitu membuat tabel terlebih dahulu, yaitu membuat tabel distribusi awal yang terdiri atas kebutuhan dan ketersediaan bahan material. Ini ada jumlah pasokannya dan sejumlah permintaannya, dan dikarenakan jumlah permintaan bahan material sama dengan jumlah bahan material yang tersedia, maka model transportasi ini memiliki solusi feasible dan merupakan model transportasi yang seimbang atau balanced transportation. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu menghitung biaya distribusi. Di sini sudah diutarakan pada artikelnya, yaitu untuk biaya distribusinya, yang kebetulan di sini biaya distribusi dari toko ke customer atau ke lokasi yang membutuhkan itu sama semua, sehingga seperti terlihat pada tabelnya, yaitu biaya distribusi untuk toko A 65, 65, 65 dalam hitungan Rp1.000. Toko B 62,5, 62,5 yaitu 62.500, toko C 58.000 dan seterusnya. Jadi selanjutnya akan selanjutnya coba di langkah ketiga, yaitu alokasi distribusi. Karena kami menggunakan metode FAM, yang dimana metode FAM ini terdiri dari meminimalkan penalti atau opportunity cost, dan opportunity cost ini dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Selanjutnya akan dipilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar, lalu akan dialokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan supply dan demand. Lalu karena biaya satu toko ini yang sudah saya jelaskan itu tadi sama, sehingga penalti yang dapat diterapkan ialah antara toko atau antara baris. Di sini kan baris itu kan kayak crow ini, apa itu sama semua 65. Nah, tapi kalau di apa itu di penaltinya itu perhitungannya itu menggunakan kolom di antara baris ini, toko A dengan toko E gitu kan. Semuanya itu kan di sini dihitungnya yang paling terkecil
PAM itu kan paling terkecil, biaya terkecil antara biaya terkecil dengan biaya terkecil yaitu 60 dengan 55. Sehingga yang dihitung terlebih dahulu yaitu pada baris yang paling terakhir yaitu toko E. Lalu mengalokasikan sebanyak mungkin jumlah barangnya. Sehingga di sini tersedia sebanyak 5.176, saya alokasikan sebanyak mungkin ke customer 1 atau lokasi 1 sebanyak 5.176. Ternyata permintaannya dari customer 1 itu masih belum terpenuhi. Sehingga selanjutnya akan berpindah dengan selisih lagi, metode PAM lagi, perselisihan lagi antara yang terkecil dengan terkecil. Di sini ada 58 dengan 60, maka yang terkecil yaitu 58, sehingga saya alokasikan ke kotak dengan biaya 58 ini dari yang paling kiri dulu yaitu dengan ketersediaan barangnya yaitu 9.225. Selanjutnya karena permintaannya masih belum terpenuhi, lanjut lagi ke antara 60 dengan 62,5. Karena yang terkecil yaitu 60, maka saya akan alokasikan lagi sebanyak mungkin yaitu 5.320 dan masih belum terpenuhi. Selanjutnya akan pindah lagi dengan selisih 62,5 dengan 65. Maka yang terkecil yaitu 62,5 saya alokasikan sebanyak mungkin ke kotak ini yaitu 8.560 dan permintaannya masih belum terpenuhi. Selanjutnya pada akhirnya akan berpindah ke toko A. Di sini dengan biayanya yaitu 65 dan pasokannya sebanyak mungkin 3.427. Karena sudah terpenuhi permintaan dari lokasi 1, maka lokasi 1 ini akan kolom dari lokasi 1 ini akan dicoret, selanjutnya berpindah ke kanan dengan permintaan sebanyak 2.376 dan pasokannya yang masih tersisa, maka saya alokasikan sebanyak mungkin dan didapat 2.376. Selanjutnya kolom 2 ini dicoret, berpindah ke kanan yaitu permintaan yang dibutuhkan sebanyak 1.462, saya alokasikan sebanyak mungkin ke 1.462 ini. Lalu langkah keempat ada menghitung total biaya distribusi. Cara menghitungnya yaitu di kotak-kotak yang sudah diisi tersebut akan jumlah barang yang sudah disuplai akan dikali dengan biaya distribusinya. Seperti contohnya pada toko A yang mensuplai di 3 kota ini berarti 1.462 dikali 65.000 plus seperti ini yang sudah saya dituliskan tersebut, dan totalnya akan menjadi 1.768.860.000. Jadi total biaya distribusi untuk distribusi bahan material semen dari berbagai sumber ke berbagai tujuan adalah seharga 1.768.860.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan PAM untuk bahan kerikil. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu langkah ke-1 membuat tabel distribusi awal yang memiliki nilai-nilai dari pasokannya atau supply maupun permintaan atau demand-nya. Lalu langkah kedua ada menghitung biaya distribusinya, yaitu sesuai dengan pada artikel sudah tertera. Selanjutnya ada langkah ketiga yaitu perhitungannya, alokasi distribusinya. Itu perhitungannya sudah saya tuliskan, yaitu pada perhitungan selisih
saya sebutkan iterasi 1. Di sini perbandingannya dengan selisih-selisih row atau baris ke-1, karena yang terkecil itu antara 164 dengan 169, maka selisihnya saya taruh 5,343. Selanjutnya ada baris kedua, yaitu yang terkecil ada 164 dengan 168 ini, maka selisihnya yaitu 4,406. Selanjutnya ada baris ketiga, di mana selisihnya yaitu 189 dengan 183, maka selisihnya yaitu 6,177. Untuk kolomnya, antara kolom, di sini ada 164,399 dengan 164,037, sebanyak 0,362 selisihnya. Selanjutnya ada kolom kedua, yaitu 168,805 dengan 169,38 dengan selisih sebanyak 0,575. Selanjutnya ada kolom ketiga dengan 174,213 dengan 179,213, sebanyak 5 selisih. Selanjutnya, karena perhitungan FAM itu mencari penalti terbesar atau selisih biaya terbesar, maka di sini antara row dan kolom yang paling terbesar itu 6,177 yang ada pada row ketiga, dengan nilainya antara 189,336 dengan 183,159. Yang terkecil antara kedua tersebut adalah 183,159. Karena itu alokasi barang terbanyaknya berada di kotak yang memiliki biaya ini, yaitu 183,159 sebanyak mungkin, sehingga di sini saya alokasikan 413 dan ternyata demand-nya terpenuhi, permintaannya terpenuhi. Selanjutnya, karena permintaan tersebut terpenuhi, maka kolom 3 atau kolom yang meminta barang dari tujuan 3 ini akan dihilangkan. Selanjutnya terjadi iterasi kedua untuk kolom 3 ini, yaitu untuk row 1, yaitu sama dengan 164, 169 seperti itu, 5,343 dengan selisihnya yang row kedua yaitu 4,406, dan row ketiga karena untuk kolom ketiga sudah terhapus, maka yang diselisihkan antara 200,845 dengan 189,336 dan dihasilkan nilainya yaitu 11,509. Untuk kolom masih 0,362, untuk kolom kedua ada 0,575. Karena kolom ketiga sudah dihapuskan, maka tidak ada, dan dicari lagi selisih biaya terbesar antara row dan kolom tersebut, yaitu ditemukan 11,509, di mana ada 200,845 dengan 189,336. Maka karena yang terkecil yaitu ada di 189,336, saya alokasikan sebanyak mungkin, sebanyak pasokan yang tersedia untuk dari toko C ini sebanyak 442. Selanjutnya akan dihitung lagi, karena pasokannya untuk dari toko C ini sudah habis, maka baris ketiga atau baris dari toko C ini akan dicoret untuk iterasi ketiga, di mana baris C itu hilang karena pasokan habis. Untuk row-nya masih ada selisih dengan 5,343, lalu ada biaya selisihnya 4,406. Selanjutnya untuk kolom ada 0,362 dan kolom kedua ada 0,575. Di antara row dan kolom ini yang memiliki selisih biaya terbesar yaitu 5,343, terletak selisih antara
169,38 dengan 164,037. Karena hal tersebut, saya alokasikan sebanyak mungkin ke biaya terkecil yaitu 164 sebanyak 1.750 juta. Selanjutnya, karena pasokan dari baris A atau baris dari toko A ini sudah habis pasokannya, maka akan dicoret, yaitu di sini pada iterasi keempat baris A hilang karena pasokannya habis. Yang tersisa hanyalah selisih dari baris kedua, yaitu baris B ini, dari baris toko B ini antara 164,399 dengan 168,805. Karena yang terkecil yaitu 164,399, saya alokasikan sebanyak mungkin, yaitu sebanyak permintaannya. Yang tersisa dari 3.264 permintaan ini dikurangi 1.753 itu yaitu 1.511. Selanjutnya, karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kita geser ke belakangan, yaitu permintaan dari tujuan nomor 2 yang tersisa sebanyak 10. Dan pada akhirnya semua tabel terpenuhi. Selanjutnya, untuk langkah keempat akan menghitung total biaya distribusinya, yang dari hasil perkalian row dan kolom tersebut sesuai dengan yang terlihat, dan totalnya jadi total biaya distribusinya untuk distribusi bahan material kerikil dari berbagai sumber ke berbagai tujuan adalah sebesar 698.879.141,20 rupiah. Oke. Ya, selanjutnya ada perhitungan metode PAM untuk barang pasir yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ilham. Oke, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan metode FAM dari penghitungan pasir. Jadi langkah pertama kita akan membuat sebuah tabel distribusi awal yang dimana kita menyetet pasokannya itu sama dengan kasus studi di atas. Kemudian kita samakan juga dengan permintaan yang diinginkan, dan di sini kebetulan bahwa pasokan dan permintaannya juga sama, yaitu sebanyak 4.530 set. Apa? Ya bodo amat. Mungkin itu. Lanjut. 4.530. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita menghitung biaya distribusi, yang dimana untuk menghitung biaya distribusi ini dari setiap sumber ke setiap tujuan dengan menggunakan harga per meter kubik pasir. Kemudian kita masukkan harganya ke dalam tabel pada masing-masing harga dari toko di dalam tabel yang dimana sudah tersedia seperti di atas. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, yang dimana kita akan melakukan alokasi distribusi. Nah, pada langkah ini kita akan melakukan alokasi distribusi dengan memilih kombinasi biaya distribusi terendah. Jadi kita akan memilih kombinasi biaya distribusi itu dari yang terendah dari setiap sumber tujuan dengan menggunakan FAM. Kemudian jika kita lihat di sini kita akan membandingkannya secara baris ya, row. Kita lihat di sini pada baris pertama biaya terendah itu. Jika kita lihat biayanya, kita akan melihat bahwa biaya terendah di sini ada 28.000 dan juga 35.000. Jika kita kurangi, selisihkan, maka akan menghasilkan nilai 6,764. Kemudian jika kita geser lagi ke row kedua, yang dimana jika kita lihat selisih terkecil pertama di sini ada 23
dan juga selisih terkecil kedua ada 24, dan hasil dari selisih terkecil tersebut adalah 1,517. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga, ada yang terkecil pertama itu ada 22,892, kemudian yang terkecil kedua yaitu ada 30,24, dan jika kita hitung selisih dari keduanya, kemudian selisihnya yaitu 7,348. Nah, jika kita lihat di sini nilai terbesar dari seluruh selisih pada barisnya, kita akan mendapatkan nilai terbesarnya yaitu 7,348. Kemudian jika kita lihat pada pada kolomnya, jika kita bandingkan jika kita lihat harganya, nilai terkecil pertama yaitu adalah 24,895. Kemudian jika kita bandingkan dengan nilai terkecil kedua pada kolom pertama, kita akan mendapatkan 28,914, dan jika kita hitung selisihnya yaitu ada 4.000-an. Kemudian kita lihat ke kolom kedua, di sini kita memilih nilai terkecil adalah 23, kemudian nilai terkecil kedua adalah 30,24. Kemudian selisih dari keduanya adalah 8 ada 6,865. Kemudian jika kita lanjut ke kolom ketiga, kita mendapatkan nilai terkecilnya adalah 22,8, kemudian nilai terkecil kedua adalah 24.000. Kemudian jika kita lihat di sini antara row dan kolomnya, berapa nilai terbesarnya, kita akan mendapatkan nilai 7,348. Kemudian pada iterasi kedua, pada perolehan kedua, pada penghitungan kolom kedua, kita akan mendapatkan kolom ketiga itu hilang karena demand-nya itu sudah termenuhi. Kemudian jika kita akan melanjutkan farmnya untuk row 1, yaitu pada baris pertama, kita akan kita akan membandingkannya dengan 28.000 dengan ada iterasi bentar. Oke, maaf karena teman saya mungkin lagi ada keperluan, jadi saya akan melanjutkan. Ya, jadi dari iterasi pertama ini kita dapatkan nilai paling besar di 7.348 ya. Jadi di sini. Oke, tes dulu. Gimana? Lanjut ya. Jangan dilanjut. Sorry. Ada ibuku manggil. Aku lanjut di mana tadi? Di iterasi kedua ya? Lanjut aja ya, udah direkam. Lanjut aja udah. Oke. Jika kita lanjut pada iterasi kedua, di mana kolom 3 itu hilang karena demand-nya itu tidak terpenuhi. Dan di sini jika kita lihat pada iterasi kedua, yaitu kita akan membandingkan baris pertama. Jika kita hitung 28 ini, selisih terkecilnya dengan 35 ini, kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan pada iterasi pertama. Sehingga bagaimana kita akan mengambil hasil selisih maksimal dari selisih semua baris dan kolomnya, kita akan mendapatkan nilai 6,865. Kemudian karena di sini kita akan memilih kolom 2, yang dimana kolom 2 ini karena demand-nya itu sudah terpenuhi, maka kolom 2 ini akan dihapus karena demand-nya sudah terpenuhi. Kemudian jika kita lanjut ke kolom ketiga, pada iterasi ketiga, di sini kita akan menghitung nilai selisih
antara baris pertama dengan baris kedua. Karena jika kita lihat bahwa nilai ini selalu sama, selisihnya ini selalu sama, kita akan mengambil nilai terbesar. Di sini jika kita lihat nilai terbesarnya yaitu 4,19. Jadi di sini apa itu dah? 19. Jadi ini ya, yang ini kan ya, ini Ini kan, ya dari ini deh dari 19 yang sini ini ya, 19. Nah, ya kurang, itu jadi kita hitung. ini Kita pilih ininya yang kita pilih yang mana nih? Yang 730 ini ya. iya karena Nah, masuk. 730. Iya, patokannya ini cuman pasokannya apa udah yang dibutuhkan. Pasokannya hanya sisanya 730. Apa 817 ya? Apa dari ini? Dari C ini ya. Iya karena ini kan udah Ah, 1938, ini tinggal sisanya. ya. Sisanya ini. Oke. Jadi nanti antara permintaan dan pasokannya itu terpenuhi. Jika kita tambahkan itu akan menghasilkan jumlah 4.530. Jadi mungkin itu langkah 4. Kita hitung ke langkah 4, yaitu menghitung total biaya distribusi. Jadi total biaya distribusinya itu antara toko A, toko B, dan toko C itu pasokannya itu dikali, pasokannya yang dihitung itu dikali dengan biaya per tokonya. Jadi di sini kita akan mendapatkan. Oke, jadi jika kita lihat setelah penjumlahan total biaya distribusi dari benda tersebut, dari kerikil tersebut kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 114.863.465 rupiah. Jadi hasil biaya operasi biaya distribusi materialnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan beberapa kesalahan lainnya. Saya lempar ke teman saya yaitu Rizky. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, di sini teman saya tadi menjelaskan tentang metode FAM, di mana untuk mengetahui persebaran untuk pemasokan suatu barang. Nah, pada artikel yang sebenarnya di sini artikel tersebut menggunakan metode Northwest Corner, di mana metode yang simpel untuk menentukan suatu pemasokan barang, namun kenyataannya masih belum akurat. Namun dapat diselesaikan juga dengan metode Northwest Corner ini. Mungkin izin agak dikit. Agak dibesarin sedikit tabelnya. Nah, udah. Jadi di sini masih sama dengan metode yang FAM, yaitu membuat tabel distribusinya di pojok-pojok di setiap kolom ini terdapat harga. Nah, bedanya dengan metode FAM, metode Northwest Corner dari namanya yaitu metode barat laut, di mana pemasokan barang diawali dari barat laut atau di dalam tabel ini yaitu pojok kiri atas. Jadi langsung saja kita dari tabel dari toko A memiliki jumlah pasokan sejumlah 720,65. Nah, di sini langsung saja kita isi sebanyak jumlah pasokannya yaitu 7.265. Kemudian karena pasokan dari A ini telah terpenuhi, maka
langsung dilempar ke toko B. Di toko B juga langsung diisi dengan jumlah pasokan yaitu sebesar 8.560. Karena sudah terpenuhi lagi dan di sampingnya sudah tidak ada, kemudian langsung lempar lagi ke toko C, di mana dengan jumlah 9.225. Kemudian di toko C ini juga kemudian lanjut ke eh, nah, dengan pasokan 5.320. Jumlah pasokan juga di toko D juga sudah terpenuhi. Kemudian di toko E karena sisa dari permintaan ini jika ditotal dari A, B, C, D, E ini memiliki selisih yaitu kurang dari 1.338. Nah, ini permintaannya sudah terpenuhi dari konsumen satu ini. Karena masih ada sisa dari 5.176 ini, maka dilempar ke konsumen 2, di mana konsumen 2 membutuhkan permintaan yaitu sebesar 2.376. Nah, dari pasokan juga sisa, sisanya itu langsung dilempar ke konsumen 3, di mana 416. Nah, jadi dari penjelasan tadi di atas, didapatkan total biaya distribusi bahan material semen. Yaitu tinggal mengalihkan saja dari tabel A, B, C, D, E dan di eh, konsumen 2 dan 3 didapatkan sebesar 2 miliar 2,1 miliaran lah, 2,1 miliar. Nah, ketika dibandingkan dengan metode FAM tadi, pada metode FAM eh, semen didapatkan sebesar 1,7 miliar. Nah, di sini terjadi selisih yang cukup krusial dari kedua metode tersebut. Jadi pada metode NWC ini didapatkan jumlah yang belum begitu akurat, tapi masih sudah termasuk ke dalam standar. Begitupun juga di distribusi bahan material pasir. Di sini juga metodenya sama dengan Northwest Colony, kita mulai dari pojok kiri atas, dari konsumen 1 memiliki permintaan 3.126, kemudian toko A memiliki pasokan sebesar 730, kemudian kita kasih semua pasokan tersebut ke konsumen 1. Nah, sudah terpenuhi. Kemudian ke toko B memiliki pasokan sebesar 1.755. Kemudian di C ini juga begitu, dari sisa 3.126 permintaan, dia kemudian mengalokasikan pasokannya tersebut ke toko C. Karena terdapat sisa, kemudian dialokasikan ke konsumen 2 dan konsumen 3. Dan didapatkan dari hasil perhitungan tadi, bahan material pasir didapatkan sebesar 123 juta. Dibandingkan dengan metode FAM tadi, yang hasilnya yaitu 114 juta, di mana ada selisih sekitar 9 jutaan, yang begitu juga terlalu banyak ya selisihnya. Jadi meskipun metode NWC ini secara standar sudah benar, namun metode FAM masih lebih unggul dari metode NWC. Oke, nah yang terakhir yaitu metode dari material bahan kerikil. Izin ke bawah slide-nya. Halo. Yang ini, Riz. Enggak, yang kerikil. Oh, yang kecil. Oh, ini.
Oke, dari yang kerikil juga sama menggunakan reverse corner, yaitu dimulai dari pojok kiri atas. Dengan hasil yang singkat saja yaitu dengan menghasilkan dari metode reverse corner yaitu sekitar 700 juta atau tepatnya 698 juta. Dengan dibandingkan dengan metode farm juga memiliki selisih, dari kerikil ini juga memiliki selisih yang cukup signifikan. Oke, next. Mungkin ada tambahan dari penjelasan saya terkait metode Northwest Corner. Ya, jadi Tidak ada. metode Northwest Corner Oke, ini yaitu mungkin metode yang paling gampang ya dari kiri atas. Udah itu saja dari saya. Nah, Oh, untuk the Northwest Corner ini ya intinya cuman diambil dari kiri atas nyampe memenuhi semuanya. Untuk kekurangannya ya mungkin bisa saja kalau memang yang kiri atas itu biayanya banyak banget itu jadinya untuk biaya totalnya nanti itu akan menghasilkan juga banyak juga besar itu jadinya. Sedangkan jadi untuk upnya sebenarnya lebih ya sebenarnya metode Northwest Corner ini kurang cocok digunakan pada implementasi yang begitu banyak karena akan menghasilkan selisih yang banyak juga. Namun ketika digunakan untuk mungkin retail, toko retail kecil-kecil, mungkin metode Northwest Corner sudah cukup untuk pengalokasian barang untuk pemasokan. Jadi dari perbandingan antara metode farm dan Northwest Corner untuk semen, kerikil, dan pasir, dapat dilihat bahwa total biaya distribusi menggunakan metode farm atau Fogui approximation method untuk distribusi bahan material kerikil adalah lebih rendah dibandingkan dengan total biaya distribusi menggunakan NWC. Begitupun juga dengan semen, begitupun dengan semen, pasir, dan lain sebagainya itu selisihnya sangat signifikan karena jumlahnya juga sampai jutaan bahkan sampai miliaran. Oke, mungkin itu dari penjelasan saya tentang perbandingan antara dua metode. Dari sini mungkin kita bisa tarik kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Coba aku ya. Boleh Ilyas atau Nindita, terserah. Adit. Ya, bagi dulu deh. Adit, Jadi kesimpulannya pengalaman. dari penelitian yang kami buat ini, berdasarkan perbandingan yang telah kami hitung, jadi metode farm ini memberikan total biaya distribusi yang lebih rendah atau yang lebih murah dibandingkan dengan metode transportasi NWC untuk distribusi bahan material kerikil dan lainnya. Tapi untuk distribusi bahan pasir, metode farm ini memberikan total biaya distribusi yang lebih rendah daripada metode NWC. Jadi pemilihan metode distribusi ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat, tergantung pada jenis bahan material yang akan didistribusikan. Juga tujuan distribusi dan faktor-faktor lain yang relevan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas distribusi material dalam proses pembangunan. Oke, jadi ini adalah hasil Mungkin penelitian. sedikit Oh, ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi untuk kesimpulan gampangnya itu jika kita menggunakan NWC atau Northwest Corner, kita itu akan melakukan perbandingannya itu dari atas ke bawah. Jadi kita itu nggak milih nih mana yang memerlukan biaya terkecil atau uh, kebutuhan terkecil. Jadi gak dihitung. Jadi waktu ngehitungnya itu menggunakan NWC itu termasuk mudah lah, mudah, cepat, tapi belum tentu optimal. Karena di sini yang dilihat itu uh, kecepatan menghitungnya, jadi untuk optimalisasinya itu tidak terlalu dilihat. Berbeda dengan farm yang dimana metodenya itu, dimana pengerjaannya itu terbilang lama, kita harus menghitung selisih
eh, selisih terkecilnya kemudian dihitung paling besarnya. Jadi metode FAM itu bisa dibilang metodenya itu sulit, tapi menghasilkan optimalisasi biaya yang lebih kecil, yang lebih optimal. Mungkin seperti itu sih tambahan dari saya, tambahan kesimpulan gampangnya. Mungkin sekian. Lanjut. Oke, apa ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Eh, Oke, jadi itu adalah hasil penelitian perbandingan antara NWC dan FAM yang telah kami lakukan. Sekian, mungkin kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.